Nyawang kok petate kok rontor-rontor sakne. Sudah terpasang, tinggal pengocokan. Ini dicat ya lur, nanti sebagai indikasi kalau ada rembesan segera dicek masternya, makanya dicat dulu. Kalau ada bocor kan kelihatan. Bob, saya up. Assalamualaikum lur, kebetulan ada masuk unit Grand Geluk 2,3 dengan keluhan pengereman. Jadi kita akan bahas pengereman untuk sekedar wawasan, walaupun tidak bisa servis, setidaknya kita ngerti cara kerja dan kendala, terus penanganannya gimana. Jadi apabila ada trouble di jalan, kita nggak salah penanganan. Videonya akan sedikit panjang, siapkan kopi lur. Jadi untuk pengereman itu kita harus tahu bagian-bagian dari mekanik pengereman, karena ini sudah hidrolis. Sama aja sebenarnya, prinsip kerjanya sama rem-rem sepeda motor, cuma ada penambahan blower booster. Kita jelaskan sedikit bagian-bagian pengereman. Ini booster ini fungsinya untuk menambah kita waktu minjak pedal. Ini kan terhubung dengan hisapan dinamo ampere, jadi ini kalau dibuka dia hisap, jadi dia membantu menekan master. Ini kalau kendalanya biasanya kalau direm injakan pertama itu enak, terus kedua dan ketiga dan seterusnya keras, berarti bisa dipastikan ada kebocoran dalam booster ini. Angin ini isinya lur, ini enggak pakai minyak, jadi di dalam itu seperti ada membran, mungkin bisa membrannya sobek atau silnya bocor. Dan yang sering itu selangnya ini bocor, retak, jadi pengereman kurang pakem. Ini kalau diinjak pertama enak, kedua dan ketiga waktu direm mendadak sudah keras. Ini lur. Terus lagi kalau mau modif bisa pakai punyanya Mercy yang agak besar. Lanjut lagi bagian yang kedua, yaitu master rem atas. Ini master, ini pembagi rem depan kanan kiri, yang ini ke belakang kanan kiri. Jadi kalau indikasi ini rusak, biasanya minyak remnya tidak berkurang, tapi rem ambles. Jadi remnya nyeket. Kalau nyeket itu apa ya, macet. Rem depan biasanya yang suka macet, diinjak langsung enak, tapi lama-lama ambles, tapi minyak rem tidak berkurang. Bisa dipastikan ininya yang rusak. Kalau untuk ini, kalau rumah blok masternya masih bagus, bisa diganti dalemannya dengan catatan satu merek ya lur. Ini kalau beda merek ada selisih 1 mili. Jadi misalnya ini Sanico diisi second atau sebaliknya, ada selisih, nggak masuk, nanti ketemunya malah buang-buang duit, nggak sesuai. Selisih dalemannya selisih 1 mili sudah pengaruh di pengereman. Jadi kalau memang sering ambles, baiknya diganti blok set sama isinya. Tapi kalau masih sekali ambles, dan kalau nanti masih bagus, diganti silnya aja 80.000. Kalau satu blok 350 ribuan.
Terus lanjut lagi bagian yang ketiga, yaitu kaliper atau master bawah. Ini master bawah, kendalanya sering piston macet, karatan karena mungkin jarang dipakai. Jadi pengereman itu kalau unit jarang dipakai malah suka macet. Ini kalau nggak dipakai, saat memanaskan mesin jangan lupa diinjak-injak rem sama koplingnya lur, biar tidak macet, tidak karatan. Diinjak aja, ditekan-tekan untuk memanasi mesin. Jangan lupa dipanasi rem dan koplingnya biar tidak macet. Kalau rusak macet biasanya kanan kiri. Kalau sini macet, nanti kalau direm mendadak dia lari ke kiri. Kalau lari ke kanan. Kalau yang kiri macet, kalau direm mendadak nanti akan lari ke kiri. Dan ganti piston ini 80 ribuan. Kalau sealnya sekitar 30 ribu. Nah itu aja kan, kadang juga kampas habis, juga pengaruh ke pengereman. Oh ya, yang belakang itu modelnya bukan kaliper tapi model drum. Kalau ganti sealnya aja, yang karetnya aja 5.000. Kalau isinya 2 jadi 10.000. Kalau ganti sekalian piston itu 40.000. Tapi ganti sekalian bloknya itu 110. Jadi kalau saya memang kalau sudah 2-3 kali nyeplos, mending diganti sekalian bloknya, karena untuk spare part yang bagus itu belum ada. Pistonnya dari aluminium, tapi kalau bawaan Isuzu Jepang itu besi iridium yang keras itu lur. Jadi kalau aluminium pistonnya itu mudah gores. Merek Sanico sama Second itu kualitasnya kurang bagus, tapi ya di Indonesia cuma ada itu. Yang penting kita rajin aja ganti, murah 100 ribuan. Jadi keempat spare part itu membuat pekerja rem bagus ya harus dicek semua. Kalau ini prediksi saya pasti ini ya lur, tapi nanti kita cek semua biar lebih yakin. Kenapa nyeplos? Waktu injakan pertama enak dia stud, tapi nggak mau balik. Itu prediksi saya. Master atasnya 350.000 sekalian blok. Terus lagi kalau minyak remnya sudah keruh, ini masih bagus, nggak terlalu keruh, sebaiknya di brushing. Beli botol yang besar, brushing semua untuk perawatan, dilepas, dicuci, sekalian ngecek seal biar lebih awet. Kalau mau murah ya di brushing dulu pakai minyak goreng, terakhir nanti dikembalikan pakai minyak rem .4. Oke lur, itu aja sedikit informasi dengan bahasa saya sendiri. Kalau bahasa mekanik teorinya saya kurang paham, cuma berdasarkan pengalaman pribadi aja. Jadi kalau ada kurang lebihnya tolong ditambahin untuk secara teknisnya. Secara teori mungkin ada salah kata, jadi pahami dulu apa kendalanya, apa penyakitnya. Kalau misalnya cuma injakan pertama enak, kedua dan ketiga keras, atos, berarti bagian booster ya lur. Boosternya dicek, anginnya ada yang bocor. Terus kalau minyaknya berkurang
berarti 4 titik ini ada yang kebocoran, harus dicek. Ambles, minyak rem berkurang gitu ya, diingat-ingat ya lur. Berarti 4 titik ini ada kebocoran, dicek. Ambles, macet tapi tidak ada minyak rem ngejok, nambah atau kebocoran, berarti master atas ini yang sealnya sudah lemah. Terus lagi kalau di rem banting, saya ulangi lagi, kalau piston kanan macet dia bantingnya ke kanan, waktu direm mendadak tekuk dia banting ke kanan. Kalau remnya yang kiri macet dia banting ke kiri. Terus dianalisa lagi apakah panas enggak, karena ini bahaya juga, berhubungan dengan nyawa ya lur. Dicek ketika setelah berkendara itu posisi panas apa enggak. Ini rem kalau panas berlebih itu tidak boleh ya lur. Yang sering itu depan. Kenapa tidak boleh? Karena kalau panas berlebihan nanti as roda kenakelnya juga panas, dan kalau kena lubang mudah patah. Kalau untuk kerja berat, untuk off-road, nanti as roda depan ini kalau patah yaitu terjadi karena pemanasan berlebih dari pengereman yang macet ya lur. Jadi selain ngeblong juga nyawa, juga taruhannya, rem ngeblong juga larinya ke as roda yang sering patah itu, khususnya untuk banter 4 baut, banter lama. Ini kenakelnya kecil, jadi waktu jalan dicek, dipegang aja gini. Kalau masih anget-anget standar itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai panas gosong harus dicek ya lho. Belakang juga dicek, kalau panas berlebihan berarti perlu dicek. Itu sebenarnya cara ngeceknya mudah, mudah-mudahan ngerti ya lur. Itu aja, saya buka ini dulu, nanti kita lihat. Kalau rumahnya sudah kemakan harus ganti blok, tapi kalau masih layak pakai ganti seal aja 80.000. Untuk servisnya cukup mudah. Kita lepas dulu ini kalau kunci 10, kalau banter lama sudah bulat ya harus pakai tang cetok. Terus kunci 12 2 biji ini kendori dulu biar nanti mudah. 10 tempat ngeles sudah bisa ditarik, nanti tinggal di ocak-ocak langsung tarik cabut. Nih salah satu tanda sealnya bocor ini lur ya kan. Yang bermasalah pasti masternya kan, dari karakter kerusakannya. Kalau di rem enak tapi nggak mau balik, yaitu ini lur. Kalau ini masih bagus, pistonnya cuma karetnya. Ini yang bagus ya, besi iridium. Makanya kalau bahan untuk kopling itu sering nyepos, ininya aluminium loh, ringan. Kali ini yang bagus itu berat, merek Saniko second itu kadang ada yang KW yang aluminium murah, makanya tidak awet. Ini jadi rumahnya lur positif, sudah kemakan. Lebih baik ganti set aja daripada nanti ganti ini. Sealnya aja 80 tapi dipakai 3 bulan nyeplos lagi,
kalau sekalian bloknya insya Allah lebih awet. Terus kocok terus, sudah terpasang, tinggal pengocokan. Ini dicat ya lur, nanti sebagai indikasi kalau ada rembesan segera dicek masternya, makanya dicat dulu. Kalau ada bocor kan kelihatan. Bob, diangin-anginkan dulu, jangan dikencangi. Nanti setelah ini yang bawah ini yang ke belakang, ini yang di depan.